Halo guys, balik lagi di channel Imported Laptop. Nah, seperti biasa, kalau udah ada laptop di depan kita, artinya kita mau rekomendasiin lagi laptop second buat teman-teman pakai ataupun buat teman-teman beli. Nah, di sini rekomendasi laptop secondnya buat kebutuhan office dan juga buat kebutuhan kuliah. Nah, kali ini datang dari brand favorit kita, yaitu dari HP, yaitu lebih tepatnya untuk serinya HP EliteBook 840 G1. Nah, laptopnya seperti apa? Nah, langsung aja. Mulai dari desainnya dulu seperti apa. Nah, untuk HP EliteBook 845 G6 ini menggunakan material yang cukup solid ya teman-teman. Di sini menggunakan aluminium metal. Kemudian untuk warnanya tidak seperti kebanyakan laptop office-nya. Biasanya untuk laptop office itu warnanya hitam, bikin boring banget. Nah, di sini menggunakan warna yang anti mainstream, yaitu warna silver. Kemudian untuk bobotnya sendiri ini kurang lebih ada di 1,4 kg aja. Nah, jadi nggak terlalu berat untuk kebutuhan mobilitas dan lain-lain. Nah, untuk spesifikasi ataupun dapur pacunya, nah di sini menggunakan prosesor dari Intel Core i5 Coffee Lake, yaitu generasi ke-8, Intel Core i5 8365U dengan base clock di 1,9 GHz. Nah, di sini ada 4 core 8 thread. Kemudian untuk RAM-nya menggunakan konfigurasi single channel 2400 DDR4. Nah, jadi teman-teman bisa upgrade up to 16 GB untuk RAM-nya. Kemudian untuk bagian SSD-nya di sini menggunakan SSD dari Samsung sebesar 256 GB yang pastinya bisa diandalin untuk kebutuhan multitasking. Nah, untuk VGA-nya menggunakan VGA integrated, yaitu Intel UHD Graphics 620. Nah, pasti teman-teman penasaran dengan performa yang dimiliki HP EliteBook ini, yaitu menggunakan Intel Core i5 Gen 8 tadi. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan performanya seperti apa. Berikut untuk performa dari Intel Core i5 dari HP EliteBook. Nah, kita bahas selanjutnya untuk bagian layarnya seperti apa. Nah, untuk layarnya di sini berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD dengan panel IPS. Nah, di sini menggunakan tipe panel yang matte ya ataupun anti glare. Nah, jadi di sini kalau misalkan teman-teman dipakai di outdoor, jadi untuk layarnya ini nggak terlalu mantul. Nah, kemudian untuk bezelnya ini sisi kiri dan juga kanan udah lumayan tipis, namun sayangnya di bagian atas dan juga bawah. Di bagian bawah terdapat logo HP yang cukup tebal dan di bagian atas ada webcam dengan privacy shutter. Nah, jadi ini cocok banget nih buat kalian yang pengen dipakai buat entertainment. Pakai laptop ini juga bisa diandelin banget. Kita bahas mengenai workspace ataupun palm rest yang ada di bagian bawahnya, yaitu area kerjanya. Nah, kita bahas dari keyboard dan juga touchpad-nya seperti apa. Nah, untuk keyboardnya menggunakan layout 60%. Ini khas banget untuk layout laptop 14 inci, yaitu nggak ada numeric pad-nya. Nah, di sini untuk keyboardnya lumayan tactile dan juga cukup empuk. Cuma memang di sini agak sedikit bunyi dan lumayan mengganggu ya. Nah, di bagian tengah keyboardnya di sini khasnya laptop office ataupun laptop build up, yaitu ada trackpad ataupun trackball-nya yang bisa teman-teman pergunain. Nah, mungkin jarang banget ya dari kalian yang menggunakan trackpad ini. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya di sini ada touchpad yang cukup luas banget di sini. Center to keyboard, center to spacebar. Nah, ini untuk keyboardnya sendiri lumayan surface-nya lumayan licin dan juga dia udah support Windows Precision Driver. Jadi di sini kalau buat multitasking bakalan aman banget pakai touchpad ini. Kemudian di bagian atasnya juga ada tombol fisik, klik kiri dan juga klik kanan. Nah, sekarang kita bahas untuk webcamnya, untuk kualitasnya seperti apa. Nah, di sini ada webcam dengan resolusi HD, sayangnya belum Full HD. Kemudian untuk resolusi kameranya ada di 1 megapiksel dan di sini kalau misalkan dilihat dari ketajaman cahaya dan juga gambarnya udah cukup bisa diandalin untuk kebutuhan video conference ataupun untuk kebutuhan Zoom meeting. Nah, untuk perekaman videonya juga ini udah support di 720p atau HD dengan frame rate 30 fps dan di sini untuk refresh rate-nya bisa di set ke 60 Hz. Nah, ini untuk kualitas webcamnya dan juga mikrofonnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa cek aja di VT berikut. Oke guys, ini berikut adalah perekaman dari webcam dan juga tes mikrofon dari laptop HP EliteBook 840. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada noise atau kualitasnya seperti apa? Langsung aja komen di bawah. Nah, di bagian atasnya juga di sini terdapat privacy shutter yang bisa teman-teman pakai, jadi tinggal di slider aja untuk keamanan data kalian.
Untuk speakernya di sini menggunakan tuningan dari Bang & Olufsen, jadi udah cukup ternama ya untuk speakernya. Nah, sayangnya untuk speakernya di sini up pairing. Nah, kemudian untuk speakernya sendiri terletak ada di bagian atas keyboard. Nah, biasanya kalau misalkan speaker itu ada di bagian bawah keyboard, nah ini untuk HP EliteBook 840 ini sayangnya ada di bagian atas keyboard. Nah, untuk kualitasnya dan juga kejernihannya seperti apa? Nah, langsung aja kita tes untuk speakernya dari laptop HP EliteBook 845. Lanjut kita bahas untuk port konektivitasnya seperti apa, mulai dari kiri terlebih dahulu. Nah, di bagian kiri di sini ada port untuk Kenshin Stolok, kemudian ada exhaust untuk pembuangan panas laptopnya, dan di sebelah kiri juga ada USB tipe E, kemudian yang udah support super speednya, jadi bisa dipakai untuk pengecasan handphone juga. Nah, di bagian bawahnya di sini ada SC ataupun untuk slot SD card. Nah, di sebelah kanan di sini ada port untuk chargernya. Nah, sayangnya di sini untuk chargernya masih menggunakan charger tipe yang bulat biasa ya, yang standar. Kemudian ada indikatornya juga, dan lumayan kenceng nih. Di bagian sampingnya ada USB Type C yang udah support Thunderbolt, karena di sini ada logo petirnya. Bisa dipakai untuk pengecasan laptop juga. Nah, kemudian ada port khusus yang dipakai untuk kebutuhan docking port ya kalau nggak salah. Kemudian ada RJ45 untuk Ethernet, ada HDMI, dan ada USB 3.0 super speed juga, ada combo audio jack, dan ada slot untuk SIM card. Nah, kita bahas untuk fitur-fitur yang dipunyai laptop HP EliteBook ini. Nah, yang pertama, dia memiliki layar yang cukup besar di 14 inci dengan resolusi Full HD dan juga panel IPS. Yang pastinya ini enak banget dan juga jernih untuk dipakai entertainment. Di bagian atasnya di sini ada webcam yang cukup bening juga. Nah, di sini ada fitur privacy shutter yang bisa teman-teman manfaatin untuk kebutuhan keamanan data kalian. Nah, di bagian atas, di bagian bawah juga, maksudnya di bagian bawah keyboard di sini ada privacy shutter di bagian fingerprint. Nah, jadi di sini ada fingerprintnya untuk keamanan tambahan. Dan untuk speakernya tadi udah pakai tuningan dari Bang & Olufsen yang pastinya harusnya kenceng banget ya untuk bagian speakernya. Dan untuk bobot laptop ini, karena dia menggunakan material yang cukup solid, untuk badannya sendiri ada di sekitar 1,4 kg. Nah, sebenarnya laptop HP EliteBook ini cocok buat siapa aja sih? Nah, tadi udah kita bahas, ini cocok banget buat kamu para pekerja office ataupun kantoran, buat multitasking ataupun buat komputasi yang lumayan berat. Nah, yang kedua ini cocok banget untuk kamu seorang mahasiswa yang emang sering skripsian ataupun sering nugas, dan juga di sela-sela bekerja ataupun di sela-sela ngerjain tugas, ini bisa diandalin banget buat entertainment. Karena ini layarnya udah cakep banget di Full HD IPS, ditambah lagi dengan speakernya yang cukup kencang, yaitu tuningan dari Bang & Olufsen. Ditambah lagi dengan keamanan, ada privacy shutter di bagian kamera dan juga ada fingerprint di bagian bawah keyboardnya. Nah, kita udah masuk ke kesimpulannya. Nah, dengan budget sekitar 4 jutaan aja, nah teman-teman bisa bungkus laptop yang satu ini. Kalau misalkan kita compare dengan harga baru yang ada pada saat ini, ya mungkin di budget 4 juta teman-teman cuma dapat Intel Celeron. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman carinya performa yang lumayan tinggi dengan budget yang terbatas, nah laptop second dari HP EliteBook ini bisa jadi pertimbangan. Nah, apabila teman-teman berminat dengan laptop HP yang tadi kita bahas, nah teman-teman bisa langsung aja cek deskripsi di bawah, atau kalian bisa cek katalog imported laptop yang ada di Instagram. Nah, teman-teman bisa langsung aja mampir ke sana, tapi hati-hati ya dengan akun penipuan, karena sekarang banyak banget akun penipuan yang mengatasnamakan imported laptop. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di rekomendasi laptop second selanjutnya.